Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum mulai, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Baik, ini Hadir. Elza Nazwa Della, Hadir. Erika Amelia, Hadir. Dian Lestari, Hadir. Gita Anarihan, Hadir. Haula, Hadir. Ilmawati, Hadir. Intan Nuraini, Hadir. Miftahul Jana, Hadir. Mirnawati, Hadir. Nikadek Dwi Destita, Hadir. Niwayan Kirani, Hadir. Niwayan Niswantari, Hadir. Nur Aliza Fitri, Hadir. Nuri Nazira, Hadir. Rauful Aini, Hadir. Ria Fitriani, Hadir. Siti Aisyah, Hadir. Sohifatul, Hadir. Suci Hikmah, Hadir. Sulis Tiara. Hadir. Baiklah, yang tidak hadir 2 orang sakit ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siapkah untuk menerima materi pelajaran hari ini? Siap. Baik. Adakah yang masih ingat materi pelajaran kita sebelumnya? Saya Bu, Ya, Mirna silakan. pembuatan pola blus Bu. Ya, betul. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan blus? Yuk, siapa yang bisa? Oke, Nita. Busana atasan wanita yang menutupi tubuh dari bawah sampai pinggang atau pinggang bawah, Bu. Ya, terima kasih. Benar sekali. Masih ingat ya materi kita sebelumnya. Jadi materi kita pagi ini adalah prosedur pembuatan pola busana anak. Jadi kalau minggu lalu materi kita prosedur pembuatan pola blus, ya, menganalisis prosedur pembuatan pola blus. Jadi hari ini materi kita adalah menganalisis prosedur pola pembuatan pola busana anak. Iya. Ya. Jadi itu KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian materi yang akan kita gali atau yang akan kita eksplor adalah yang pertama itu adalah pengertian busana anak, ya. Kemudian garis model busana anak. Selanjutnya menganalisis busana anak berdasarkan kesempatan, dan yang terakhir adalah menganalisis prosedur pembuatan pola busana anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau manfaat yang akan kita capai setelah mempelajari materi hari ini adalah, ya, tujuannya peserta didik atau kalian, ya, dapat menjelaskan pengertian busana anak dengan benar. Kemudian dapat mengidentifikasi macam-macam busana berdasarkan kesempatan dengan tepat, ya. Kemudian dapat menentukan dasar garis model busana anak dengan benar. Dan selanjutnya adalah dapat menguraikan prosedur pembuatan pola busana anak sesuai desain dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah melakukan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian nanti setelah Ibu menjelaskan materi, kegiatan kita selanjutnya adalah seperti biasa. Ibu akan membagikan tugas LKPD sesuai kelompok, ya, kelompok yang sudah pernah dibagi. Setelah Ibu bagikan, nanti kalian akan berdiskusi bersama teman kelompok kalian, ya. Setiap anggota kelompok yang aktif nanti
Ya, betul, busana anak ya. Kemudian di dalam busana anak ini detail apa yang kalian lihat? Yuk, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan Aisyah. Kerah Bu, lengan, ada kerutan dan ada roknya Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi ini adalah busana anak. Di situ busana anak ada bando, ada sepatu, ada baju ya. Ada kerahnya, lengannya ada kerutannya, ya kan? Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari simak penjelasan dari Ibu ya. Kita fokus sekarang. Nah, ini dia. Pengertian busana anak. Semua sudah lihat? Ya. Busana anak adalah segala sesuatu yang digunakan anak mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Busana anak itu nanti akan dikelompokkan lagi. Ada jenjang usianya ya. Ada yang usia 1 sampai 3 tahun, kemudian ada yang 3 sampai 5 tahun dan ada usia sekolah. Nah, ini sudah usia 6 sampai 12 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian kita langsung ke bagian yang kedua, ada dasar garis model busana anak. Model busana anak pada umumnya mempunyai garis model yang sangat sederhana ya. Kemudian ada 5 macam garis model yang banyak digunakan dalam BB anak. Pada umumnya ada 5 macam garis model ya. Di situ yang pertama ada model atau garis model bust ya, yaitu garis model BB anak yang mempunyai pas badan ya. Badannya pas dan roknya kerut dengan sambungan pada pas pinggang. Nah, ini dia pas badan, kemudian sambungannya ada di sini, pas di pinggangnya. Ya, jadi nanti kalau kalian melihat desain model seperti ini nanti kalian bisa golongkan ke dalam garis model bust ya. Jadi membacanya itu bust. Nah, kemudian yang kedua, di situ ada empire ya, yaitu model BB anak yang memiliki garis pinggang yang ditinggikan. Nah, sesuai untuk anak-anak yang bertubuh langsing dan merupakan variasi dari box. Kalau tadi box dia garis pinggangnya pas di garis pinggang, nah kalau yang empire ini dia agak naik sedikit ya, hampir di bawah lingkar dada ya, atau pas lingkar dada. Ini sesuai untuk anak-anak yang bertubuh langsing, jadi agak kelihatan lebih berisi sedikit ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di situ ada garis princess. Nah, kalau yang ini kebalikan dari empire tadi ya. Jadi kalau yang tadi untuk anak-anak yang bertubuh langsing, kalau yang princess untuk anak-anak yang bertubuh gemuk. Jadi ada garis hias ya. Garis hias biasanya dari garis bahu sini ya. Kalau ini misalnya berlengan, biasanya dari garis bahu kemudian lurus ke bawah. Nah, kebetulan yang dimodel adalah dari garis kerung lengan ya. Garisnya dilihat coba. Di sini ada kerung lengan, kemudian ada garis lengkung. Nah, ini yang dinamakan dengan garis princess ya. Dari garis, kalau tidak dari garis bahu berarti dari garis kerung lengan dia mulai garisnya. Kemudian yang keempat, di sini kita ada A-line atau A-line ya. Coba diperhatikan. Model BB anak yang tidak memiliki garis pinggang. Jadi dia terusan ya, sempit di atas dan melebar ke bawah. Model ini sering disebut BB gantung, sesuai untuk anak-anak umur 5 tahun ke bawah. Jadi dia sempit di atas, melebar ke bawah seperti huruf A ya. Jadi A-line gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian mengidentifikasi model busana seperti ini, dia bisa kalian golongkan ke dalam jenis model garis A-line ya. Kemudian selanjutnya ada garis model long torso. Nah, long torso model BB anak yang mempunyai garis pinggang yang diturunkan. Nah, coba lihat garis pinggangnya agak ke bawah ya.
dan dapat dibuat bermacam-macam variasi sesuai untuk anak-anak yang bertubuh pendek. Nah, ini untuk anak-anak yang kecil atau pendek ya. Jadi garis pinggangnya diturunkan supaya terlihat tinggi ya, seperti itu. Jadi garis model ini tujuannya juga untuk mengurangi, meminimalisir kekurangan tubuh ya pada seseorang atau pada anak. Nah, kemudian di dalam desain busana anak itu ada kerah ya, selalu ada kerah. Nah, yang biasa kita gunakan ada 3 macam dasar kerah yang perlu diketahui, sama seperti model blus kemarin kan ya. Kita sempat membahas tentang kerah. Nah, di sini ada kerah rebah, 3 dasar kerahnya. Yang pertama ada kerah rebah, kemudian kerah setengah tegak ya. Kemudian ada kerah tegak. Kalau kerah rebah letaknya datar pada garis bahu ya. Kemudian kalau setengah tegak jatuhnya agak tinggi dari garis bahu. Terus kalau kerah tegak, nah kalau kerah tegak ini jatuhnya dia berdiri dan melekat pada garis kerung leher ya. Misalnya ada kerah bold, kerah Chinese atau kerah Shanghai ya. Ada yang turtleneck ya, kerah seperti apa itu? Kura-kura, turtle ya. Kemudian dari 3 macam dasar kerah ini nanti banyak variasi yang bisa dibentuk, tapi dasarnya seperti ini ya. Kemudian setelah kerah tadi ada garis leher. Nah, garis leher kalau dia tidak berkerah biasanya dia menggunakan garis leher. Ada garis leher bulat, ada garis leher persegi, dan ada garis leher bentuk V ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam busana anak juga pasti ada lengan ya. Ada 4 macam dasar lengan yang biasanya digunakan pada BB anak ya. Di situ ada lengan licin. Lengan licin ini yang hampir sama dengan pola dasar lengan ya, tidak ada yang berubah. Kemudian ada lengan puff ya, lengan yang memiliki kerutan pada bagian atas dan bawah lengan ya. Kemudian lengan 3/4 adalah lengan yang panjangnya 3/4 lengan di tengah-tengah lingkar ini ya, lengan. Kemudian lengan kemeja panjang. Nah, yang ini lengannya panjang sampai pergelangan tangan ya. Kemudian, nah ini dari keempat macam dasar lengan tadi dibuat bermacam-macam variasi yang digunakan pada baju anak atau BB anak. Itu ada lengan lonceng, coba perhatikan. Lengan lonceng di atas kecil, di bawah lebar. Kemudian lengan sayap, bentuknya seperti sayap. Kemudian ada lengan raglan. Kalau lengan raglan yang ini ya, dia menyatu dengan garis kerung leher. Jadi dia tidak mulainya di bahu seperti lengan-lengan yang lain. Jadi dia langsung nyambung ke leher ya. Kemudian ada lengan cape ya. Nah, kemudian dasar rok atau bagian bawah, dan baju anak selalu ada roknya ya kan. Kemudian di situ ada model rok atau bagian BB yang banyak digunakan pada busana anak adalah rok kerut, rok kembang, kemudian macam-macam rok lipit dan variasi dari ketiganya ya. Yang pertama rok kerut adalah rok yang berkerut pada bagian pinggang, atas sambungan pada bagian atas dan bawah BB anak. Kemudian ada rok kembang, rok yang licin di pinggang tapi dia mengembang ke bawah tanpa ada urutan ya. Kemudian ada rok lipit. Nah, rok lipit yang mempunyai lipitan pada garis hias atau pada garis modelnya. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini sekarang macam-macam busana anak sesuai kesempatan. Nah, untuk membuat BB anak, desain, bahan, corak, dan warna harus disesuaikan dengan kesempatan ya, kesempatan dan usia pemakainya. Pada umumnya BB anak mempunyai 5 macam jenis desain yang disesuaikan dengan kesempatan dan waktunya. Yang pertama, BB anak untuk tidur ya, sering disebut juga dengan baby doll ya. Tidak hanya untuk anak-anak tetapi banyak juga dipakai wanita dewasa. Nah, jadi pernah lihat baby doll kan? Pernah lihat busana tidur? Nah, ya, ini adalah contoh busana tidur anak ya, atau BB tidur untuk anak. Itu ada bentuk piyama ya.
bahannya menggunakan bahan yang menyerap keringat, yang dingin ya, dan lentur, tidak kaku. Nah, kemudian yang kedua, BB anak untuk sekolah. Ya, BB anak untuk sekolah pada umumnya model, bahan, corak serta warna ditentukan oleh sekolah masing-masing. Tapi pada umumnya dia menggunakan warna yang kalem atau warna yang lembut ya. Modelnya juga sederhana ya, seperti ini, formal ya bentuknya ya. Jadi tidak seperti busana bermain atau tidak seperti busana tidur. Jadi bentuknya dia lebih formal, resmi, dan agak elegan ya. Kemudian yang ketiga ada BB anak untuk bermain. Nah, BB anak untuk bermain memiliki desain yang longgar dan tidak mengganggu pergerakan dan kesehatan. Kemudian dia praktis dalam pemakaian dan sederhana. Jadi dia seperti ini. Nah, contoh BB anak untuk bermain, dia sudah longgar, praktis, simple ya, dan desainnya mudah untuk bergerak. Nah, kemudian di sini ada BB anak untuk rekreasi ya. Di situ BB anak untuk rekreasi biasanya digunakan pada saat anak-anak berekreasi ke pantai atau ke tempat-tempat hiburan yang banyak dikunjungi orang. Nah, kurang lebih desainnya seperti ini, sama seperti busana bermain ya, cuma di sini agak lebih colorful ya, agak lebih berwarna lagi, lebih energik lagi desainnya ya. Kemudian dilengkapi dengan aksesoris lainnya seperti topi, kalung ya, dan sebagainya. Kemudian ada BB anak untuk pesta. Tidak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga memerlukan BB untuk pesta ya. Misalnya untuk menghadiri acara ulang tahun atau ke pesta-pesta lainnya. Nah, sudah mulai terlihat bagaimana kalau busana pesta? Sudah mulai terlihat mewah dan formal dan glamor, gemerlap gitu ya. Nah, kemudian sebelum Ibu melanjutkan materi, ada yang mau bertanya dulu? Sampai di sini? Saya Bu. Ya, silahkan. BB anak itu apa Bu? BB anak itu apa? Sebenarnya BB anak itu adalah bahasa dari bahasa Prancis yang artinya adalah gaun atau rok ya. Jadi kayak terusan gitu dari atas sampai ke kaki. Jadi itu BB ya. Jadi kita menyebutnya kalau busana dewasa busana kan. Jadi kalau penyebutan untuk busana anak kita memanggilnya bukan rok lagi atau bukan baju rok gitu. Jadi BB anak gitu, seperti itu. Jadi kayak sebenarnya arti sebelumnya adalah dia gaun ya, gaun anak dalam bahasa Prancis. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ke poin yang keempat yang sama seperti dengan LKPD-nya nanti, tugas kelompoknya. Jadi prosedur pembuatan pola busana anak sesuai desain. Kita masuk ke materi yang ke poin yang keempat. Di situ ada prosedur pembuatan pola busana anak sesuai desain. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menganalisis desain, yaitu apa analisis desain? Pemahaman konsep. Yang dimaksud pemahaman konsep di sini adalah pemahaman perbandingan bagian-bagian dan bentuk keseluruhan dari suatu model ya, model pakaian supaya bisa disesuaikan dengan bentuk tubuh orang yang akan menggunakannya. Nah, kriteria analisis itu diantaranya adalah yang pertama, di situ ada style, volume atau siluet ya. Yang kedua ada detail. Detail itu di sana ada, misalnya contohnya dia bergerak, berlengan apa ya, dan selanjutnya. Kemudian ada belahan atau opening ya. Belahan atau opening tadi adalah pembuka. Misalnya pembukanya di samping, di depan kah, di tengah depan atau di tengah belakang ya, memakai kancing kah atau memakai resleting kah ya. Yang keempat ada bahan atau fabric. Nah, bahan atau fabric atau kain, bahan yang digunakan misalnya katun, polyester, drill atau lain-lain. Kemudian yang
yang kelima ada berdasarkan kesempatannya, misalnya pakaian, pesta, rekreasi, ya, atau santai atau bermain, ya. Nah, ini contoh analisis desain sesuai model. Coba perhatikan gambarnya ya. Di situ ada disediakan gambar model. Kemudian dari gambar model ini kita akan menganalisis desainnya, ya. Yang pertama ada style, di situ busana luar, longgar, siluetnya S. Kemudian detail, ada garis leher bulat ya, bulat kan? Ya. Kemudian berlengan Sayap. Nah, kemudian menggunakan garis hias empire ya, karena di atas pinggang ya. Kemudian hiasannya trimming pada lengan dan bagian bawah gaun. Di sini ada trimming di lengannya ya, ada kerutan dan di bawah gaun ini. Kemudian belahan atau opening kancing pada bagian bahu. Di sini bisa dilihat ya. Di situ ada kancing pada bagian bahu. Jadi opening atau bukaannya ada di bahu. Kemudian bahannya adalah katun. Umumnya baju anak itu menggunakan bahan yang menyerap keringat dan paling banyak digunakan adalah katun. Kemudian untuk kesempatan di sini digolongkan ke dalam kesempatan bermain ya. Kemudian kita masuk ke analisis polanya sekarang yang ini. Ya, yang tadinya pembuatan pola busana anak ya, prosedur pembuatan pola busana anaknya. Jadi langkah-langkah yang akan kita buat ya saat membuat pola busana anak itu, yang pertama kan apa? Membuat pola dasar dulu ya, sebelum membuat saat akan membuat pola busana anak tadi sesuai desain tadi, yang pertama kali kita buat adalah membuat pola dasar badannya dulu ya. Kemudian merubah pola sesuai desain ya. Kemudian yang pertama merubah pola sesuai desain tadi, merubah pola badan depan dulu. Kemudian membuat pola rok setengah lingkaran ya. Kemudian menurunkan garis leher pada tengah muka sebanyak 3 cm. Kemudian membuat lapisan leher, lapisan garis leher bulat tadi ya. Kemudian membuat pola lengan sayap. Kemudian membuat pecah pola sesuai desain ya. Nah, yang ini yang kedua, ada analisis yang kedua. Contoh analisis kedua ini nanti bisa kalian jadikan acuan untuk mengerjakan LKPD-nya juga ya. Di situ sama seperti yang pertama tadi. Jadi apa namanya? Yang pertama yang dianalisis adalah stylenya ya, busana luar, longgar, dan siluet S ya. Kemudian detailnya menggunakan apa itu? Garis leher tepat, kemudian dia berlengan lurus, kemudian menggunakan garis hias batas, kemudian hiasan ada renda ya, serif, kelim, dan di bawah gaun. Nah, nanti ini juga dijelaskan ya kalau ada detail-detail seperti pita, renda ya, dan lain-lain. Kemudian belahan atau openingnya ada resleting di tengah belakang, kemudian bahan katun, dan untuk kesempatan bermain ya. Oke. Kemudian di situ ada prosedur pembuatan pola busana anaknya model 2 ya. Yang pertama tadi ada membuat pola dasar badan ya. Jadi ingat, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat pola dasar badan. Kemudian merubah pola sesuai desain, seperti membuat pola badan dengan rok 2 kali lebar lingkar pinggang ya. Kemudian panjang roknya sampai batas lutut, dan menurunkan garis leher pada tengah muka sebanyak 4 cm dan bahu diturunkan 2 cm. Kemudian membuat lapisan leher segi 4 ya. Kalau lehernya segi 4 dibuat lapisan yang segi 4. Kalau bulat dibuat bulat. Kemudian membuat pola lengan puff seperti ini ya, pecah pola. Kemudian
LKPD. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian bersatu dengan kelompoknya masing-masing, ya. Baik, silahkan. Langsung.
Baiklah, Nana, waktunya sudah habis. Silahkan bersiap untuk melakukan presentasi di depan, ya. Semua anggota kelompok maju untuk melakukan presentasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis desain model 3. Yang pertama, detail. Yang pertama dari detail adalah kerak yang digunakan pada desain ini, yaitu leher bulat. Yang kedua, lengan yang digunakan adalah lengan model pop. Terus selanjutnya garis modelnya adalah kas. Bahan atau opening yang digunakan adalah kancing tengah belakang. Dan bahan atau pabrik yang digunakan adalah katun. Kita kesempatan bisa digunakan untuk selanjutnya analisis pembuatan pola busana anak pada model 3 ini. Yang pertama, membuat pola badan. Kedua, merubah pola sesuai desain. Tiga, membuat badan dengan menurunkan garis leher pada meter dan bahu 2 meter. Yang keempat, membuat pola rok 2 kali pinggang dan panjang rok sampai atas lutut. Yang kelima, membuat lapisan leher bulat. Yang keenam, membuat pola lengan puff. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, adakah yang ingin bertanya atau mengomentari? Ya, dari kelompok lain adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, silakan Aisyah. Bagaimana dengan pola badan belakang? Bukannya di sana terdapat belahan atau opening Opening, iya. untuk kancing? Baik, terima kasih kelompok 5 untuk pola belakang tengah muka. Ya, jadi tadi kelompok 1 lupa ya menyebutkan prosedur pembuatan pecah pola belakangnya. Jadi di situ ada openingnya, ya, lupa diberikan kelebihan untuk kancing besar berapa? 5 cm. Iya, 2,5 cm. Nah, Aisyah. Oke, kelompok lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi lagi? Sudah tidak ada. Ya. Kalau begitu silakan kelompok 1 untuk menulis. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis busana anak model 1. Yang pertama, garis leher yang digunakan adalah persegi. Lengan yang digunakan adalah lengan sayap. Garis model yang digunakan adalah outline. Belahan atau opening yang digunakan adalah kancing tengah belakang. Bahan atau fabric yang digunakan adalah wokat atau lace. Kesempatan untuk pesta. Membuat pola dasar badan. Mengubah pola sesuai dengan desain. Membuat pola lengan. Membuat pecah pola sesuai dengan desain. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? ya, dari kelompok lain silakan, ada yang mau menanggapi atau bertanya. Yuk, silakan. Ya, silakan. Kelompok apa? Apakah bisa digunakan untuk tidur? Terima kasih kelompok 4. Sebenarnya BB aneh itu hanya digunakan untuk kesempatan besok saja. Ya, dari desainnya harus bisa dibedakan. Kalau bermain atau santai tidak mungkin digunakan dengan bahan atau desain seperti ini, ya. Ya, harus diperhatikan lagi, dianalisis lagi detailnya. Bagaimana kelompok 4? Sudah?
Ya. Dari kelompok lain mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada. Baik, kalau begitu silakan kelompok 2 untuk menutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih Baik, silakan lanjut kelompok 3 maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model busana anak jiwa. Detail garis leher bulat menggunakan lengan fox, garis model princess, bahan atau opening tidak memiliki belahan, bahan atau pabrik katun, kesehatan, analisis pembuatan salah, pola dasar dan pola sesuai dengan desain, pola buat lapisan leher, menurunkan garis leher pada buka sebanyak 3 leher, membuat dengan sebelum mengikuti presentasi kali ini apakah ada yang Ya, dari kelompok lain silakan menanggapi. Ya. apakah bahannya ingat? Terima kasih kelompok 3. Ia hanya berkatun mudah menyertai. Ya. Bagaimana kelompok 1? Ya, Oke. Ya. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Sudah tidak ada. Kalau begitu silakan menutup presentasinya kelompok 3. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Kembali ke tempat. Yuk, sekarang giliran kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis desain model 4. Detail yang digunakan garis leher bas, lengan licin, kerah atau garis leher bas, lengan licin, garis model long torso, belahan atau opening, tidak memiliki belahan, bahan atau fabrik, katun, kesempatan untuk bermain. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Saya Bu, Ya, silakan Nuri. apakah busana anak itu bisa digunakan untuk berrekreasi? Ya, bagaimana? Terima kasih kelompok 1. Sebenarnya BB anak itu hanya digunakan untuk kesempatan bermain saja. Ya. Karena desainnya yang terlalu sederhana, jadi hanya bisa digunakan untuk busana bermain atau di rumah ya. Kalau untuk rekreasi mungkin belum ya. Ya, seperti itu. Baik, bagaimana Nuri? Baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada. Sudah tidak ada. Baik, silakan kelompok 4 menutup presentasinya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu. Baiklah anak-anak, semua sudah tampil ya. Semua sudah presentasi, hasilnya lumayan bagus ya. Jadi seperti itu tadi hasil tugas kalian, presentasi kalian. Mungkin masih ada yang belum memahami materi. Setelah melakukan diskusi dan presentasi dan tanya jawab, ada yang belum memahami materi?
Ya, semua sudah paham ya. Jadi sekarang tiba saatnya Ibu akan menyimpulkan hasil analisis atau pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, mungkin ada dari kalian yang mau menyimpulkan terlebih dahulu. Yuk. Ya, silahkan Intan. Sebelum menguraikan prosedur pembuatan pola busana anak, kita perlu menganalisis detail pada desainnya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Intan ya. Jadi manfaat atau tujuan kita menganalisis prosedur pembuatan pola busana anak, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis detail desainnya ya. Jadi ketika kita sudah memahami detail desainnya, maka akan memudahkan kita untuk proses pembuatan polanya. Jadi kita bisa menguraikan tahap pembuatan polanya secara teratur ya. Jadi manfaat kita mengetahui detail desainnya terlebih dahulu juga kita akan tahu model busana apa atau garis busana apa yang sesuai dengan bentuk tubuh pemakainya. Nah, kembali ke awal. Jadi tujuan kita berbusana adalah untuk memberikan rasa nyaman, menambah keindahan, dan mengurangi kekurangan pada tubuh seseorang. Jadi ketika kita sudah memahami desain, memahami detail yang pas untuk seseorang, kita akan mudah untuk menentukan model yang mana yang sesuai, kemudian pola apa yang lebih dahulu akan kita buat. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah memahami detail, nanti kita akan yang itu akan memudahkan kita ketika kita membuat tahap-tahap prosedur pembuatan pola desain busana anak tersebut ya. Jadi seperti itu. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup untuk kegiatan diskusi kita. Silakan sekarang kalian kembali ke meja masing-masing. Yuk. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita di kegiatan yang terakhir, yaitu mengerjakan soal evaluasi di Google Form ya. Tadi Ibu sudah membagikan linknya, silahkan kalian mengecek HP masing-masing. Ya, silahkan. Waktu untuk mengerjakan soal evaluasi ini adalah 5 menit ya. Oke. Ya, semua sudah melihat linknya? Semua sudah membuka linknya? Ya, waktu pengerjaan untuk soal evaluasi ini 5 menit ya. Jadi ketika kalian mengklik linknya nanti akan muncul soal seperti ini, pilihan ganda ya, pilih jawaban yang paling benar. Waktunya silakan bisa dimulai dari sekarang. Yuk. Baik, waktunya sudah habis ya. Di sini Bu lihat nilainya sudah bagus semua, berarti sudah lumayan memahami materi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Mari kasih aplaus dulu untuk kita semua. Ya, jadi jangan lupa minggu depan membawa perlengkapan polanya. Minggu depan kita akan praktek membuat pola busana anak ya. Jangan lupa membawa perlengkapan pola, buku pola, skala, penggaris, dan perlengkapan lainnya.
Waalaikumsalam.